wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatul Nufus, guru agama Islam di UPTD SMP Negeri 5 Takisung, Desa Ranggang Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2024 UIN Antasari, Banjarmasin. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran, yakni hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 untuk memenuhi uji kinerja pada PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2024 UIN Antasari, Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta tugas Nabi dan Rasul. Ada yang masih ingat nama mukjizat itu apa? Iya, adalah keajaiban yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Ya, nah hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul itu? Ada 4. Apa saja? Iya, sidik, amanah, tabligh, dan amanah. Berarti kalian sudah tahu. Nah, kita memiliki
amanah, tabligh, dan fatwa. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan makna sifat-sifat Nabi dan Rasul, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatwa. Kemudian yang kedua, memahami perilaku yang mencerminkan penerapan sifat Nabi dan Rasul, baik sidik, tabligh, amanah, dan fatwa. Nah, keempat sifat ini penting kita pelajari, penting kita ketahui. Kenapa? Kalau kita tahu, kita akan mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembelajaran, itu akan mengadakan pretest dulu. Jadi ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Kemudian itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan kalian.
ada 67% yang sudah berhasil menjawab dengan benar. Dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah amanah. Ya, amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Kalau kita diberi kepercayaan, Ridwan, kalau diberi kepercayaan apa yang harus kita lakukan? Iya, menjaganya. Ketika orang percaya dengan kita, maka jagalah kepercayaan orang tersebut. Sebagai bentuk kalau kita mengikuti tadi perilaku atau sifat Nabi dan Rasul. Kemudian ada tabligh, artinya menyampaikan. Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, umat Islam. Nah, kalau kita Bapak menyampaikan apa ya? Contohnya, misal seandainya nih, misalnya dia ibu Hafiz, tolong sampaikan dengan Pepa besok hadir. Maka Hafiz menyampaikan itu pesannya kepada Repan, tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Ya, misal, Pam, jar ibu besok turunlah sekolah. Bilang udah itu karena dicatut ibu. Wah, misalnya nih ya, padahal ibu kerja bilang, padahal ibu nggak ada bilang kalau nanti akan dicatut, maka itu tidak menyampaikan namanya, tapi apa? Malah menambahkan. Ya, itu tidak dibenarkan. Kemudian yang terakhir adalah nah artinya cerdas. Rasulullah itu adalah manusia yang cerdas. Tidak mungkin Nabi dan Rasul, manusia pilihan itu tidak cerdas. Bagaimana dia bisa menjawab segala pertanyaan umatnya kalau beliau tidak cerdas? Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang cerdas? Belajar sungguh-sungguh, ya, jangan banyak main. Paham? Ada yang ditanyakan kan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, adapun penerapan sifat-sifat Nabi dan Rasul, ini ada ibu akan menayangkan video. Ya, silahkan kalian saksikan tentang salah satu sifat Nabi dan Rasul, yaitu amanah. Jadi sebaloknya tidak mau muai, sampai gak repot aku. Ibu mesti izin, tapi tuh bisa. Beres. Karim, tolong iki disiapkan pesenannya sih. Ojo keliru ya. Siap. Nek wis siap, diantar yo pesanan nang hotel 11 bintang. Ingat, mengantarkan pesanan sama dengan menyampaikan amanah. Siap bos, ojo khawatir. Ya Allah, aduh, kiai berburu mencair nek macet suwe. Pokoknya aku harus segera menyampaikan saran S. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Mas, tunggu. Aku ternoyok. Maaf mas, pakai aplikasi lah. Wih, lah kok nggak es? Nggak
harus belajar sungguh-sungguh, disiplin dan taat aturan. Kira-kira bisa lah. Iya, insya Allah harus bisa, harus berusaha untuk bisa. Setiap Senin kalian sudah berjanji. Apa ya janjinya? Diberi janji pelajar. Nah itu kalian sendiri yang berjanji untuk jadi siswa yang baik. Ada yang ditanyakan dulu? Baik, sekarang kita akan ke tugas. Ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nah, kalian nanti setiap kelompok akan ibu berikan masing-masing itu satu permasalahan berkaitan dengan sifat Nabi dan Rasul. Untuk kelompok pertama bagian sidik, kelompok kedua tabligh, kelompok ketiga amanah, dan yang keempat patronah. Yang harus kalian cari adalah bagaimana jawaban, solusi atau pemecahan masalah dari persoalan yang ibu berikan. Ini sudah sesuai kelompoknya? Iya, kelompoknya sudah kita bagi ya. Sekarang untuk kelompok 1 ini LKPD-nya di situ ada perintah tugasnya. Kalau yang tidak paham bisa ditanyakan dulu dengan ibu. Nah, untuk mencari jawabannya kalian boleh mencari di buku, kemudian boleh juga mencari di internet. Kalian akan ikuti jawaban masing-masing kelompok 1 kelompok. Silakan diperhatikan dulu, ya Nok. Dalam situasi ini, kamu bisa menerapkan sifat sidik, jujur, dengan tegas menolak memberikan jawaban kepada temanmu karena mencontek adalah tindakan tidak jujur dan merugikan. Namun, kamu bisa menawarkan solusi lain yang lebih baik, yang misalnya mengajak temanmu belajar bersama sebelum ujian di masa mendatang agar dia bisa memahami materi dengan baik. Dengan cara ini, kamu tetap jujur dan juga menjaga hubungan pertemanan dengan memberikan dukungan yang positif. Iya, nah itu tadi kita beri tepuk tangan dulu. Jadi di kelompok pertama itu bagaimana jika ada teman yang ingin menyontek, sedangkan kita harus menerapkan tadi sifat sidik. Nah caranya bersikap tegas
tapi kita ajak untuk belajar bersama sebelum pulang. Terima kasih kelompok yang pertama. Silakan kembali ke tempat. Dan kelompok yang kedua yang membahas tentang masalah tablik. Iya. Jadi kelompok dua ini permasalahannya bagaimana kalau kita dapat berita, kita tuh belum tahu nah berita itu benar atau salah, harus kita sebarkan kan? Atau kita cari dulu, maka dicari dulu kebenaran. Ya. Jangan sembarangan menyebarkan berita, ya, karena itu bagian dari tablik, menyampaikan kebenaran. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Teman-teman kalian dari kelompok 3 yang akan membahas tentang permasalahan dalam sifat amanah. Silakan. Bahwa itu adalah urusan pribadi dan bukan hak untuk membicarakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kamu dapat menjaga kepercayaan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Iya. Nah, kelompok 3 ini dapat persoalan ada teman yang menitipkan barang, tetapi ada teman lain yang tanya terus, apa barang itu, apa isinya, apa? Nah, bagaimana kalian bersikap? Maka dibicarakan baik-baik bahwa itu adalah amanah orang lain yang tidak boleh sembarangan diberitahukan kepada orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 3. Ini akan membahas tentang amanah atau cerdas. Silakan. Ya. Nah, jadi ini permasalahannya adalah jika ada 2 orang teman kita yang berkelahi, kita sebagai penengah apa yang kita lakukan? Nah, supaya kita tidak membela salah satu teman, tetapi jadilah penengah yang baik supaya kita selalu baik ke semua orang. Terima kasih kelompok 4. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Apa aja tadi, Nak? Sidik artinya apa? Tablik, amanah, amanah. Iya, kita juga harus menerapkannya keempat sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berkata-kata tadi harus jujur dan sampaikanlah yang benar-benar saja. Ketika kita dapat amanah maka harus dijaga. Ketika kita diberikan pesan untuk menyampaikan sesuatu maka sampaikanlah sebagaimana mestinya. Dan terakhir, jadilah orang yang cerdas dengan cara belajar sungguh-sungguh. Nah, sekarang tadi kan sudah nih tes di awal. Sekarang setelah belajar kita akan tes lagi menggunakan kuisis yang tadi, ya. Nah, siap? Jadi 94%. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, nah, selesai pembelajaran hari ini. Bagaimana, nak? Apa tadi yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa, Pak? Tentang apa tadi kita belajar? Tentang sifat
sifat Nabi dan Rasul. Apa aja sifat Nabi dan Rasulnya? Senang nak? Mau lagi kita nonton video? Nanti kalian boleh ya mau nonton cerita Nabi dan Rasul untuk meneladani sifat apa yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul tersebut. Kita